Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, kelas 5, tolong buka halaman 43. Ini kita masuk pembahasan bab 5 tentang hadis menyayangi anak yatim. Bapak bacakan dan insyaallah nanti Bapak akan jelaskan. Seorang anak disebut yatim jika ia sudah tidak memiliki ayah lagi dikarenakan telah meninggal dunia. Jika ada temanmu yang ayahnya telah meninggal, maka ia termasuk anak yatim. Lalu, bagaimana kita harus bersikap terhadap anak yatim? Untuk mengetahuinya, pelajarilah bab ini dengan baik. Iya, jadi kita dengan mempelajari hadis tentang menyayangi anak yatim, kita akan tahu apa itu anak yatim dan bagaimana kita harus bersikap terhadap anak yatim. Dibuka tolong halaman 44 ya. Halaman 44. Bagian A, membaca hadis tentang menyayangi anak yatim. Bacalah hadis berikut dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'd radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bisabbabati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an rawahul Bukhari. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah ridho kepadanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku dengan pelindung anak yatim di surga seperti ini. Hakada wa asyara bisabbabati wal wusta wa faruja bainahuma syai'an. Nah, jadi Rasulullah dengan berisyarat, dengan menunjukkan jari telunjuk dan jari telengahnya. Wa faruja bainahuma syai'an, agak direnggangkan. Dan Rasulullah bilang ada fil jannah hakada. Seperti ini nanti di surga bagi orang yang suka mengurus anak yatim, tidak terlalu senang. Berarti ketika Rasul mengisyaratkan jari tunjuk dan tengah seperti ini akan bersamanya di surga, berarti orang yang suka mengurus anak yatim, orang yang peduli terhadap anak yatim akan bersama Rasulullah di surga. Sedangkan Rasulullah surganya paling tinggi, Al-Jannatul Firdaus, Jannah Firdaus yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Jadi bagi orang yang mengurus anak yatim. Jadi Rasulullah memberikan award, memberikan apresiasi, penghargaan tinggi bagi orang yang peduli terhadap anak yatim, yaitu akan bersama Rasulullah di surga. Pastinya ketika dia sudah mengurus anak yatim, memenuhi kebutuhannya baik dari segi pendidikan, pangan, atau mengelola sebagai pengelolanya, Rasulullah memberikan apresiasi akan bersama Rasulullah di surga. Di samping itu juga akhlaknya harus baik, kemudian ibadahnya yang wajib juga ditunaikan. Jadi jangan salah kaprah, jauh berarti kita nggak usah cukup dengan menyantuni anak yatim tanpa peduli ibadah yang lain. Itu salah juga. Ibadah yang pokok seperti sholat, puasa itu jangan ditanya, itu udah otomatis sudah baku, tidak dapat diganggu gugat. Kemudian ditambah dengan menyantuni anak yatim sebagai tambahan. Nah, tadi kita sudah pelajari di awal, tadi sudah diberitahu bahwa anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya, ditinggal meninggal dunia ya. Bukannya karena orang tuanya berpisah, bercerai, kemudian diurus sama ibunya, ayahnya nggak ada, dibilang saya anak yatim, bukan. Anak yatim jadi anak yang ditinggal oleh ayahnya, ditinggal meninggal dunia sebelum usianya balik. Balik itu kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan dengan datangnya haid.
Nah, itu anak yatim dan dia belum ada usaha, belum berkemampuan untuk bekerja. Nah, itu disebut anak yatim. Karena kalau tidak ada patokan umur sampai kapan, wow, banyak sekali anak yatim ya. Ada bapak-bapak usianya 50 disebut anak yatim, orang tuanya sudah meninggal. Maka itu ada batasan-batasannya sampai dia balik. Nah, jadi berhak disantuni. Nah, berhak disantuni kalau misalkan anak yatim tersebut memang memiliki kekurangan dalam hal uang, karena biasanya ayah sebagai pencari nafkah. Nah, ayahnya sudah meninggal, nah dia bisa mendapatkan bantuan pendidikan. Tapi kalau misalkan si yatim ini meninggal dunia, ayahnya meninggalkan harta warisan yang banyak, cukup untuk dia melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi. Yang dibutuhkan dari yatim ini berarti bukan sumbangan tadi, uang atau biaya pendidikan, tapi yang dibutuhkan adalah perhatian dari orang-orang lain. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah perhatian. Seperti itu. Nah, hadis ini ingin memberi motivasi kepada kita. Kalau kita mampu berkecukupan, jangan bingung uangnya buat apa ya, buat beli apa? Oh ya, beli mobil yang harganya mahal, di rumah yang mahal ya. Itu berarti tidak ada pedoman hidup bagi diri dia. Nah, hadis ini menjadikan pedoman buat kita. Kalau kita memiliki kelebihan harta, harta kita harus bagaimana? Harus kita gunakan untuk membantu anak yatim yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, jadi hartanya bermanfaat. Nah, orang tersebut yang menyisihkan hartanya untuk membantu anak yatim, disebut khairun nas anfa'uhum linas. Kata Rasulullah, itu orang yang sebaik-baik manusia, bermanfaat buat orang lain. Jadi hartanya digunakan untuk membantu orang lain. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun hukum menyantuni anak yatim menurut para ulama, hukum menyantuni anak yatim adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah berarti jika sudah ada seseorang yang memberikan bantuan, gugur untuk semuanya. Jadi nggak semua orang bisa menyantuni anak yatim. Kalau tidak memiliki kelebihan rizki, tidak bisa membantu. Nah, sedangkan di sini dituntut nih bagi yang memiliki kelebihan rizki untuk membantu anak yatim. Adapun hukum menyayangi anak yatim adalah wajib, nggak bisa diganggu. Menyayangi nggak harus dengan uang, dengan perhatian, dengan kasih sayang. Nah, itu sudah perhatian. Jadi beda hukum menyayangi anak yatim, hukum menyantuni anak yatim. Kalau menyayangi wajib, kalau menyantuni fardu kifayah. Jadi ada orang tertentu yang bisa dan diberikan keluasan rezeki oleh Allah yang bisa menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian semua nanti jadi orang sukses, jadi berpenghasilan besar, dan dengannya tujuan nanti bisa membantu anak yatim. Seperti itu. Baik, dari Bapak cukup sekian untuk awal ya pembelajaran tentang hadis tentang anak yatim. Insya Allah nanti yang akan datang kita lanjutkan kembali. Kita baca hamdalah, doa penutup majelis, kemudian selawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.